baju, mobilan, rumah-rumahan. Bener nggak bisa kalau kita bakar itu leluhur kita tuh menerima barang tersebut? Saya sudah meninggal nih, anak cucu saya bakarin. Udah dibakar lah. Udah sebanyak itu dibakar. Mau pelayan lah, rumah lah, mobil lah, handphone, semua dibakar. Emas batangan lah. Siapa yang nerima? Katanya kan buat sogok yang di dalam neraka itu ya. Wah, luar biasa. Semasa hidup aja sudah banyak korupsi, mati juga oleh korupsi. Generasi rusak ini. Orang yang meninggal itu dikasih mimpi ke keluarganya gitu kan. Oh, udah. Maksudnya dia hidup dalam kesusahan lah, gitu. Ibaratnya gitu ya. Open the door. Tika, jadi bener nggak ya kertas sembayang itu kalau dibakar tuh bisa diterima sama almarhum? Ya. Termasuk juga kayak Mobil-mobilan. baju, mobilan, rumah-rumahan gitu. Bener nggak bisa kalau kita bakar itu leluhur kita tuh menerima barang tersebut? Karena sampai sekarang masih jadi misteri gitu loh. Sebenarnya di sini ada 2 poin yang harus kita perjelas ya gitu. Poin yang pertama itu adalah kita tarik dari sejarah kuno di Tiongkok sana ya. Dimana kenapa ini bisa terjadi? Ada bakar-bakar gitu. Dimana ada seorang raja ketika ibundanya itu meninggal, dia ngerasa sangat sedih. Jadi penasehatnya itu berpikirlah gimana supaya rajaku ini nggak sedih. Jadi diciptakanlah tradisi di mana ketika seseorang itu meninggal, dikasih makanan-makanan yang disukai yang meninggal itu, lalu bakar-bakar supaya berkecukupan. Di mana petinya juga dikasih pakaian yang bagus, dikasih kayak banyak emas-emas dipakaikan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ke alam sana mereka berharap orang-orang itu tidak akan susah hidup bahagia di situ. Sebenarnya itu hanya untuk meredahkan rasa sedih, rasa sakit, rasa bersalah karena rajanya ngerasa dia tidak melakukan hal yang sepatutnya dia lakukan. Dia kurang berbakti. Semasa hidup. Iya, karena kan dia sibuk terus. Iya. Nggak jarang mengunjungi ibundanya sehingga ibundanya ketika meninggal dia ngerasa waktu dengan ibundanya itu terlalu kurang. Jadi kalau dia sering visit mungkin ibunya nggak akan mati, nggak akan sakit, bla bla bla, panjang umur gitu. Jadi sebenarnya itu karena untuk mengobati rasa bersalah sang raja, terciptalah seperti ini. Nah, si raja itu mendengar nasihat dari penasehatnya ini, dia lakukan, ya, dia kasih arak lah, kasih makanan lezat, bakar-bakar seperti itu. Dia merasa lega. Jadi dia tidak merasa sesedih itu lagi, tidak sesetres itu lagi. Karena dia merasa dia sudah memberikan semua yang terbaik. Benar. Yang mungkin yang sebelumnya belum pernah dia berikan gitu ya. Iya, untuk menambal rasa bersalahnya itu, kekurangan dia. Semasa hidup. Iya, benar. Nah, semenjak dari itu dijadikan kaisannya bertitah bahwasanya dari sekarang sampai seterusnya semua keturunan yang kehilangan orang tua dan kerabat itu harus melakukan hal yang sama. Makanya kita punya tradisi itu. Jadinya tuh tradisinya tuh terbawa sampai sekarang. Iya. Ya, jadi pada saat itu mereka ciptakan itu karena rasa bersalah dari sang raja, bukan karena itu bisa dibawa ke sana gitu. Berarti masalahnya itu benar dibawa ke sana apa enggak itu sebenarnya tidak. Ya begini, ya kita tahu kayak kita punya banyak alam kehidupan ya, ya alam hantu lah, alam hewan lah, alam manusia lah, alam dewa lah, alam neraka lah, ya gitu ya. Ini banyak banget alamnya, alam neraka aja banyak, alam hewan aja banyak kan, banyak hewan yang kita nggak pernah lihat dari cacing lah sempurna itu kan hewan. Benar. Yang di Amazon sana bahkan belum lagi kita lihat. Hewan-hewannya bisa ngerusak tubuh kan, gitu. Benar. Nah itu aja banyak gitu loh. Terus alam manusia kita ya ada yang berkulit negro lah, kulit putih lah, ya kan, dari berbagai ras dan sebagainya. Nah alam dewa juga banyak jenis, alam hantu juga banyak jenis. Dari mana kita tahu yang meninggal ini ke alam mana? Setelah meninggal dia kemana gitu ya? Iya, misal saya kasih contoh. Misalnya saya meninggal nih, terus saya terlahirnya di alam manusia. Terakhir lagi nih di alam manusia reinkarnasi jadi ya, manusia lagi.
itu kertas dibakar kan supaya dibawa ke alam baka. Benar. Benar. Ya. Saya udah Konsepnya di alam seperti manusia. itu memang. Iya, saya udah di alam manusia. Jadi kalau misalnya anak cucu saya bakar untuk saya di alam manusia. Jadi siapa yang menerima di situ? Iya. Benar. Makanya sampai itu kadang-kadang kan kalau di bulan Cengbeng kan dibuat kardus kotak gitu Iya. kan, ditulis nama, Koin-koin emas semua. Iya. pemberinya itu dari cucu dari anak kesekian, Iya. buat si Iya. leluhurnya namanya Iya. siapa gitu Iya. kan, Iya. sampai begitu detail gitu Iya. loh. Disegel gitu ya kan. Iya. Iya, pertanyaan saya itu, kalau misalnya kita terlahir di alam manusia, saya sudah meninggal nih, anak cucu saya bakarin, tulislah nama saya, entah berapalah itu cucu cicit saya itu. Ratusan kotak lah ya. Iya, kayak udah dibakar lah. Udah sebanyak itu dibakar, mau pelayan lah, rumah lah, mobil lah, handphone, semua dibakar, emas batangan lah. Siapa yang nerima? Aku di alam manusia nih. Iya. Dan saya lucunya satu. Dulu kalau dari cerita Dika, dari raja cuma segini. Sekarang udah keluar mobil lah, udah makin modern kayaknya ya. Oh iya. Iya. Jadi Ada Iba- ATM lah. jadi ide apa? Berinovasi. Berinovasi mengikuti zaman ya. Nah, Sebenarnya itu kan hanya untuk kayak menghibur orang yang masih hidup. Benar. Supaya kita less pain. Kenapa orang ya, coba perhatikan orang-orang di pemakaman itu, kenapa mereka nangisnya meraung-raung? Karena merasa bersalah. Oke. Aduh, dia waktu hidup aku kok jarang sama dia waktu hidup aku sering giniin dia, aku begini banget, begitu banget, itu rasa bersalah banyak banget. Semakin keras raungannya atau semakin nggak bisa nangis, itu biasanya rasa bersalahnya gede banget. Jadi hal-hal seperti itu untuk mengobati rasa bersalah orang-orang ini. Gitu. Oke. Itu sih sebenarnya logikanya, poinnya seperti itu. Tapi kalau soal diterima, ya contoh tadi. Misal, kalau saya ke alam dewa, saya udah mati nih. Saya ke alam dewa. Alam dewa, bayangin lah, lantainya aja dari berlian yang kita nggak pernah lihat, bangunannya dari emas yang di bumi ini nggak ada. Nah kita bakar kertas-kertas kayak gitu, mau dia? Bisa diterima. Itu jadi pertanyaan kita ya kan? Iya, gini loh. Energi kertas itu seperti itu. Sedangkan energi di alam dewa itu super tinggi. Itu sangat mewah. Benar. Siapa mau nerima itu? Karena itu intentionnya ya. Niatnya itu bawa ke alam baka. Benar. Oke. Kalau kita inilah ya, kita katakanlah yang meninggal tuh benar masuk ke alam hantu lah, ke alam baka. Iya. Itu benar diterima nggak? Rata-rata di alam hantu itu sangat menderita. Ada yang tenggorokannya kecil banget ya. Dia aja udah kesusahan mau cari makanan, dari mana dia bisa kepikiran duit itu. Oke. tapi Dan biasanya yang menderita gitu juga udah lupa sama family-nya, nggak ingat lagi. Mana ingat lagi dia namanya, saya dulu namanya Tika, udah mati nih sekarang. Oh aku dibakarin ini, aku bisa pakai. Berarti kalau dia bisa pakai, dia di sana bisa operasi lehernya biar agak gede, biar bisa masukin makanan, bisa makan. Berarti nggak menderita dong. Iya benar juga ya. Ya berarti Dia kan kalau nggak ada alam menderita lagi. dikasih uang banyak, emas di situ dia jual, gaji operasi ya. Iya. Mungkin di sana nggak ada yang bakarin dokternya sama rumah sakit. itu cuan tuh buat dokter dan suster rumah sakit. Hancur-hancur. Iya, kalau misalnya saya mati nih, terus saya ke alam neraka, saya kena siksa terus-menerus, dikirimin duit, siapa yang pakai? Buat katanya kan buat sogok yang di dalam neraka itu ya. Wah, luar biasa. Semasa hidup aja sudah banyak korupsi, mati juga oleh korupsi. Biar nggak kena siksa katanya, nggak berat. Sebenarnya itu siksanya. persepsi kita aja, karena kan kayak Karena semasa hidup dulu orang ngomong sudah gitu. tradisinya pakai sogok gitu loh. Rusak ini, bener rusak ini. Generasi rusak ini. ya jadi sebenarnya gitu sih, ya Ada yang intinya ngomong seperti gitu. itulah, Ada logikanya yang gitu seperti juga. itu. Jadi kalau saya ke alam neraka itu siapa yang ngambil? Mungkin di alam neraka itu kita tahu dia lahirnya per detik, matinya per detik, kena siksa terus, nggak pernah berhenti. Dikasih pun ya nggak bisa loh, mau sogok siapa? Iya. Yang kedua, kalau saya lahir di alam manusia itu siapa yang terima? Kalau saya lahir di alam dewa lebih nggak mungkin lagi. Di sana Apalagi. apapun ada. Benar. Mana mau kertas. Benar. Cuma Karena ada kata orang kan. Kertas dibakar katanya di sana bisa jadi membesar. Iya. Jadi uang beneran, jadi rumah beneran gitu mungkin di sana ya. Macam orang buat itu yang bakar rumah itu. Nah, kan kontek. itu kontek itu namanya kan.
biar orang keluarga kita, keluarga besar kita semua bisa tinggal situ. Oh. Ya kan. Itu. Nah, ini kan kayak harapan ya. Harapan. Pengharapan dari yang hidup loh. Pengharapan dari Iya, orang yang hidup saja. pengharapan, ya, pengharapan dan pemikiran ya. Pemikiran. Kita ngambil pola pikir kita itu untuk melihat dunia akhirat. Tapi dunia akhirat gimana yang beneran kan mereka nggak tahu. Iya. Ini kan diciptakan satu mengurangi rasa bersalah. Oke. Ya, yang kedua memberikan harapan. Oke, benar. Bahwasanya nanti suatu hari kita akan berkumpul lagi. Iya, gitu. itu. Oke, oke. Betul. Gitu kan. Tapi kalau boleh kita katakan tuh sebenarnya tidak ada ya. Sebenarnya Itu tidak. tradisi lah. Itu. Mungkin tradisi ya. Tapi sebenarnya nggak diterima ya sama almarhum gitu ya. Ya, mungkin. Ya kalau bisa diterima logikanya kan gini, saya di alam menderita nih, saya udah terima nih, berarti saya bisa nggak kena hukum dong di neraka, karena saya mogok, saya kaya. Benar. Karena sampai sekarang jujur ya, sampai zaman modern sekarang itu masih banyak dipercaya oleh masyarakat sama semuanya gitu loh. Karena ada yang mempercayai bahwasanya mereka itu merasa nggak nyaman kalau nggak dibakarin itu loh, Ya. kertas sembahyang gitu. Iya. Berarti Mungkin kan rasa bersalah. Rasa bersalahannya Iya. aja ya. Iya. Benar. Kan Mungkin gitu. ada juga dari petuanya yang udah tua atau leluhur kan Tradisi gitu ya. tradisinya harus kayak gini. Ya, kalau kita nggak Betul. buat berarti kita Ah. merasa bersalah dan kita nggak ngelakuin yang terbaik dong. Ya, Gitu. Benar. Normally orang akan merasa sangat bersalah karena Hmm. waktu hidup kita sering cekcok sih. Oke. Ya kan, kita Ya, sering betul, berbeda betul. pendapat, nggak mungkin harmonis terus. Benar. Ini pasti nantinya kalau misalnya nggak diselesaikan, ya biasanya manusia sih gengsinya tinggi Ya, banget ya. Jadi benar, jarang benar. banget minta maaf atau diselesaikan. Iya. Jadi ketika itu tiba-tiba meninggal, wah itu pukulannya gede, rasa bersalahnya gede. Jadi rumahnya makin bakar makin gede. memang betul itu. Betul. Kan gini, Gitu ya? kita dibakarin pelayan, handphone dan sebagainya. Berarti kan dia bisa nelpon gitu, bantu aku di sini, aku udah kena siksa. Berarti dia bisa naik Ferrari-nya lari dong ya. Iya. Jadi yang makanya pernah nggak lihat yang cerita atau video yang katanya bahwasanya orang yang meninggal itu dikasih mimpi ke keluarganya gitu kan. Oh, udah. Maksudnya dia hidup dalam kesusahan lah gitu, Ya. ibaratnya gitu ya. Tapi setelah dibakarin kertasnya itu, dia melihat dalam mimpi melihat keluarganya yang Udah meninggal bahagia itu ya. jadi senyum gitu, bahagia gitu. Itu gimana itu? Ya, Sugesti sendiri juga kah atau gimana? ya bisa aja. Itu Oh. bisa dua hal, bisa beneran, bisa sugesti. Tapi rata-rata sih sugesti. Karena misalnya ya kita melakukan sebuah kebajikan, misalnya kita melepaskan hewan atau kita menyumbang ke panti asuhan, bersedekah, terus kayak kita bilang ya, ini ya dilakukan untuk kamu, nanti itu hilang. Sebenarnya sih begini, logikanya karena kita curiga bahwasanya entah dia di situ baik-baik aja nggak. Coba Benar. cek, pasti pikiran mereka ada curiga itu. Bener. Kalau ada curiga itu, mereka akan mimpi seperti itu, mereka melakukan itu, dan energinya akan hilang. Oke. Sama kayak gini, misalnya kita lagi takut orang ini gimana-gimana, terus kita mikirin orang ini, kita doain semoga kamu sembuh ya, semoga kamu itu selamat, semoga kamu selalu terlindungi. Lama-lama orang yang tadinya itu kayak mukanya kayak ketakutan tuh jadi senyum sendiri, kita pun jadi lega. Sama sih sebenarnya. Bener. Gitu sih. Jadi intinya secara logika ya itu hanya untuk mengobati rasa bersalah Enggak ya. dan memberi harapan. Oke. Berarti walau di waktu dia masih hidup saya kurang adil atau memang kurang pas ya gitu. Setelah di sana ya saya mencoba memperbaiki kesalahan saya. Rasa bersalah saya. Harapannya kamu akan lebih baik di sana. Jadi tidak menderita di sana. Nanti kalau kita ketemu juga kita bisa reuni, bakal rumahnya yang gede dan nanti saya tinggalnya Belum tentu nyaman, bertemu ya. ada AC, ada apa gitu. Mas saya gini, kalau misalnya saya mati nih, saya ke alam dewa nih. Nah. Lah, di alam dewa nggak perlu Ferrari nggak sih, bisa terbang sendiri? Iya bener ya. Ngapain? Ya. Iya kan? Iya. Lantainya aja dari belian. Jadi yang dibakar itu buat apa? Mereka ngomongnya nggak perlu handphone, mereka bisa telepati. Buat apa juga emang nggak ada jaringan di situ? Iya. Betul. Handphone di sini jaringannya sampai 5G aja nggak sih sekarang? Yang di alam dewa itu udah berapa G kita nggak tahu. Dari jarak jauh aja ya, telepati gitu Iya, ya. mereka punya frekuensi itu sangat tinggi. Jadi handphone biasa mana mungkin bisa nangkep.
Iya benar. Jadi Ya, cara itu. yang terbaik untuk para leluhur kita itu selain membakar itu gimana? Ya sebenarnya hal paling menyenangkan itu yang bisa kita lakukan itu tanpa harus banyak keluar kocek itu Iya. adalah kita duduk dalam diam. Ya, kita mau buka mata tutup mata nggak masalah. Ya kita bayangin aja orang-orang yang kita tahu yang sudah tiada, kita bilang ya semoga kamu berbahagia, semoga kamu damai di sana, semoga dimanapun kamu berada lah ya, semoga kamu sehat, damai, bahagia, berkecukupan. Energi itu ini lebih powerful. Oh. Di alam manapun itu bisa kerasa. Daripada Iya, bakar-bakar itu kalau ya. kertas itu kita kelihat, kita bakar, kita ngerasa oke, aku udah ngelakuin sesuatu gitu loh. Kalau Oke. kita duduk-duduk gini mungkin kerasa nggak memberikan sesuatu, tapi sebenarnya itu dampaknya gede banget. Sebenarnya itu energinya lebih Iya. nyampe gitu ya. Ada simple ya. Iya simple, tapi itu kekuatannya gede sih. Oke. Jadi sebenarnya kayak gitu, pelan-pelan bisa ngelihat bahwasanya rasa bersalah itu juga akan hilang dengan sendirinya. Oke. Itu. Nah, itu cara memperbaiki salah satu memperbaiki trauma yang ada di kita. Misalnya keluarga kita tiba-tiba tiada gitu kan, kita shock juga, trauma juga gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu healing juga sih. Oh, itu caranya ya. Iya, iya, iya. Oke, mungkin itu ya. Itu ya. Oke,